Hai, I'm Dias. Kali ini kita akan membahas tentang simple present. Oke, jadi belum paham tentang simple present, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan mungkin ini juga akan berguna bagi kalian yang belajar di sekolah atau yang masih mau mengenal yang namanya kalimat dasar bahasa Inggris. Oke, jadi pada dasarnya kita akan mempelajari yang namanya verbal sentence. Di mana di simple present itu nanti akan menggunakan verb 1 dan nanti akan mempelajari penambahan SIS dan juga penggunaan do dan does dalam kalimat. Oke, kita langsung saja teman-teman. Pertama kita pahamin dulu apa sih itu simple present. Jadi simple present atau present simple ya, sebenarnya namanya bisa dibolak-balik. Yaitu adalah penggunaan atau kita menyatakan kalimat yang sifatnya itu menyatakan kegiatan yang rutin. Biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sifatnya rutinitas. Sehingga nanti di dalam kalimat simple present biasanya ada kata kayak biasanya, usually, terus kayak kadang-kadang, sometimes, terus bisa juga berupa every, misalkan every Sunday, every Monday, atau every day, dan lain-lain. Intinya untuk menyatakan hal yang sifatnya rutinitas. Dan juga simple present juga sebenarnya bisa digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan kalimat secara spontan. Oke, saya ulangi lagi, jadi kita akan membahas yang verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja ya. Dimana nanti ada verb 1, dan di sini sudah saya bagi menjadi dua, ada subjek I, you, they, and we. Pasti kalian udah tahu ya, nggak perlu saya jelasin. Dan berikutnya adalah she, he, it atau menggunakan nama seseorang. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kalimat positif di simple present teman-teman. Dimana kita akan menggunakan verb 1 dan ada penambahan SIS. Di mana penambahan SIS-nya kita akan jelaskan. Yang pertama, I, you, Dewi ini sebenarnya simple ketika kita menggunakan kalimat positif, kita cukup menambahkan verb 1 biasa. Kayak misalkan kita bilang makan kita bilangnya adalah eat. Oke, terus kita lengkapin kalimat kita dengan makan apa, misalkan eat, mungkin mie bahasa Inggrisnya adalah noodles. Oke, jadi kalau mau bilang saya makan mie, I eat noodles. Dan bisa juga kalian tambahkan dengan time signal, kayak misalkan every day, atau mungkin sometimes, atau mungkin often, ya, untuk menyatakan sifatnya rutinitas, dilakukan secara berulang-ulang. Itu ya, I eat noodles. Kalau kalimat negatifnya gimana? Di kalimat negatif, kita akan menggunakan do yang ditambahkan dengan not. Jadi bilangnya do not atau kita singkat aja don't. Oke. Untuk verbnya juga sama, misalkan kita pakai kata kerja ini bernyanyi. Bernyanyi apa teman-teman? Sing. Jadi I don't sing, you don't sing, they don't sing, atau we don't sing. Kita tidak bernyanyi. Misalkan kita tidak bernyanyi setiap malam, we don't sing every night. Ya, seperti itu. Dan berikutnya kita juga bisa menggunakan kalimat tanya atau membuat kalimat tanya yang diawali dengan do ya. Oke, jadi do ini sebenarnya posisinya dia ada di depan subjek. Jadi ketika kita mau bertanya apakah kamu atau apakah kita, do-nya diawali ya. Do I, apakah saya? Do you, apakah kamu? Contohnya, do you play football? Oke, apakah kamu bermain sepak bola? Do you play football? Atau do you play football every day? Oke, cara menjawabnya adalah yes, I do. Atau kalau negatif, no, I don't. Ya, itu cara menjawab singkatnya ya. So, do you understand? Yes, I do. Atau no, I don't. Kita lanjutkan lagi ke penggunaan di subjek she, he, it, ataupun menggunakan nama seseorang ya. Nah, kalau tadi untuk subjek I, you, they, and we, kita menggunakan verb 1 biasa dan juga penggunaan do di situ. Dan di she, he, it atau di sini kita akan menggunakan nanti does dan ada penambahan SIS. Oke, langsung saja kita bahas kalimat positif untuk subjek she, he, it atau nama seseorang. Misalkan kita mau bilang Denny pergi ke kantor. Nah, maka kita menggunakan kata go yang ditambahkan IS untuk kalimat positif. Oke, jadi
Denny goes ke kantor. To office. Oke, jadi kapan kita menggunakan is atau penambahan s di akhir kata kerja, kayak goes, mungkin speaks, atau mungkin eats ya. Jadi ketika ada kata kerja yang berakhiran ss, sh, ch, x, ataupun o, dan juga ada satu lagi yang ada kata kerja berakhiran huruf Y, tapi sebelumnya itu huruf konsonan. Contohnya kayak fly. Fly ini kita rubah Y-nya jadi I, terus ditambahkan IS. Jadi flies. Itu untuk penambahan IS. Selain dari aturan itu, cukup ditambahkan S aja di belakangnya. Kayak contohnya, she speaks English. Nah, khusus untuk kata Denny menggunakan go, karena akhirannya O ditambahkan IS. Denny goes to office. Denny pergi ke kantor setiap hari. Denny goes to office every day. Seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah kalimat negatif. Nah, di kalimat negatif, aturan SIS ini sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi, SIS hanya dipakai di kalimat positif yang subjeknya she, he, it, ataupun menggunakan nama seseorang. Jadi, tidak perlu kita tambahkan SIS lagi di akhir kata kerjanya kalau sudah masuk ke kalimat negatif. Langsung saja untuk kalimat negatif, contohnya kita mau bilang dia tidak minum susu setiap pagi. Nah, kita bilangnya he, yaitu menggunakan does ya, ditambahkan not, atau kita singkat jadi doesn't. Oke, jadi he doesn't drink. Nah, jadi drinknya nggak perlu ditambahin s teman-teman, cukup pakai drink aja. He doesn't drink milk. Oke, he doesn't drink milk every morning. Ya, every morningnya nggak perlu saya tulis ya. He doesn't drink every morning. He doesn't drink milk every morning. Sorry. Oke, seperti itu. Lanjut lagi, kalau kita membuat kalimat tanya, seperti yang di sini, di mana diawali dengan do, berarti kalau di sini kita awali dengan does. Jadi sebelum subjek, ingat, ada do atau does. Karena subjeknya she, he, it, atau nama, diawali dengan does. Contohnya, apakah dia perempuan membawa buku? Berarti kita awali dengan does she, oke, does dulu baru she, membawa. Bring, oke, ingat kita menggunakan bring, nggak perlu ditambahin SIS lagi, karena hanya dipakai di kalimat positif. Does she bring bukunya? Her book. Oke, does she bring her book? Apakah dia, perempuan, membawa bukunya? Nah, jadi menggunakan does untuk subjek she, he, it, atau Denny. Menjawabnya gimana? Does she bring her book? Ya sama, jawabnya juga yes, she does. Untuk yang positif, kalau no, kita bilangnya she doesn't. Oke, no, she doesn't. Alright? Oke, itu tadi penjelasan tentang simple present yang menggunakan positif, negatif, dan juga kalimat tanya di subjek Ayu Dewi dan she, it, atau nama seseorang. Yang perlu ditekankan adalah, ingat, ketika menggunakan simple present, khususnya yang verbal sentence, ya, bagi yang belum tahu verbal sentence itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Oke, jadi kita menggunakan verb 1 yang ditambahkan SIS, dan juga nanti ada penambahan do dan does untuk kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif atau pertanyaannya ya teman-teman. Dan sebelum kita akhiri program ini, saya ingin memberikan kalian PR yang harus kalian jawab di kolom komentar, dan nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Soal yang pertama, dia perempuan membuka pintu setiap pagi. Soal yang kedua, coba kalian buatkan kalimat tanya dari kalimat positif ini. I don't play basketball. Soal yang ketiga, coba kalian translate lagi. Dia laki-laki bekerja setiap hari. Soal yang keempat, translate lagi. Apakah ayahmu selalu mencuci mobilnya? Oke, itu tadi untuk PR yang bisa kalian kerjakan. Boleh kalian langsung kerjakan di kolom komentar, dan boleh juga kalian pikirin dulu jawaban yang sebenarnya gimana sambil melihat penjelasan saya tadi. Oke, terima kasih sudah menonton video penjelasan tentang simple present ini. Terima kasih buat waktunya, dan don't forget to like, comment, and subscribe.
And because the time is up, time is over. See you next time and see you another time. And the last I say, hasta la vista.